Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit gastritis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan berurutan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diproses oleh tubuh. Sistem pencernaan makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, saluran pencernaan makanan merupakan suatu saluran yang terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan poros usus. Yang kedua, organ-organ pencernaan tambahan seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, dan pankreas. Sekarang pengertian lambung. Lambung atau perut besar atau kantong nasi adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar, terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri atau di bawah diafragma, di depan pankreas. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Fungsi lambung yang pertama ada fungsi motoris. Yang pertama, menyimpan makanan sampai makanan sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak ke saluran cerna. Yang kedua, memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil. Yang ketiga, berfungsi untuk pengosongan lambung dan diatur oleh faktor hormonal. Yang kedua ada fungsi sekresi dan pencernaan. Untuk mencernakan protein oleh pepsin dan HCl. Yang kedua, sintesis dan pengeluaran gastrin. Yang ketiga, sekresi faktor intrinsik yang memungkinkan absorpsi vitamin B12 dan dari usus halus hingga distal. Yang terakhir, sekresi mukus yang berbentuk selubung pelindung bagi lambung serta memberikan pelumasan makanan agar mudah ditransport. Gangguan sistem pencernaan. Sistem pencernaan dapat mengalami gangguan, artinya gangguan dapat mengenai kelenjar pencernaan dan saluran pencernaannya sendiri. Gangguan sistem pencernaan pada lambung dapat berupa radang atau infeksi. Salah satunya disebut dengan penyakit gastritis. Penyakit gastritis atau lebih dikenal sebagai MAH berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro yang berarti perut atau lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Gastritis adalah proses inflamasi yang disebabkan oleh faktor peradangan dan infeksi pada mukosa dan submukosa lambung secara akut atau cepat atau kronik secara lama. Ini adalah contoh gambar penyakit lambung. Yang sebelah kiri adalah perut sehat, normal. Mukosanya yang sehat itu ada berwarna pink atau kemerah-merahan. Kalau mukosa lambung yang terkena gastritis itu contohnya seperti gambar di kanan. Lapisan peradangan pada lapisan gastritis. Mukosa lambung itu ada cairan yang berwarna kuning. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab gastritis. Gastritis dapat mengalami kekambuhan karena yang pertama, pengaturan pola makan yang tidak baik seperti mengkonsumsi makanan pedas, asam, dan sering makan tidak tepat waktu. Yang kedua, minum minuman bersoda dan kopi menyebabkan rasa mual dan kembung. Yang ketiga, sering makan terlambat dan tidak sarapan pagi. Gastritis juga disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri tersebut merusak dinding lapisan lambung, membentuk permukaan yang lebih dalam atau bisa disebut oklus pepticum. Selanjutnya ada komplikasi pada gastritis. Yang pertama, perdarahan lambung, yaitu gastritis dapat menyebabkan perdarahan lambung yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Yang kedua,
Tukak lambung. Gastritis kronis dapat menyebabkan tukak lambung yang dapat menyebabkan nyeri perut, perdarahan, dan perforasi lambung. Yang ketiga ada perforasi lambung, yaitu gastritis yang parah dapat menyebabkan perforasi lambung yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Yang keempat ada gastritis atrofi. Gastritis kronis dapat menyebabkan gastritis atrofi yang dapat menyebabkan penurunan fungsi lambung dan peningkatan resiko kanker lambung. Yang kelima ada kanker lambung. Gastritis kronis yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori dapat meningkatkan resiko kanker lambung. Yang keenam anemia. Perdarahan lambung yang disebabkan oleh gastritis dapat menyebabkan anemia. Yang ketujuh ada malnutrisi yang dapat menyebabkan malnutrisi karena penurunan kemampuan untuk mencerna makanan. Selanjutnya ada penegakan diagnosis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisik. Yang pertama ada gejala klinis disebabkan oleh berdasarkan gejala akut maupun kronis. Gejala akut dapat ditemukan sindrom dispepsia yaitu nyeri ulu hati, kembung, mual, dan muntah. Pada kondisi parah dapat ditemukan perdarahan saluran cerna hingga terjadi anemia. Gejala gastritis kronik lebih ringan seperti nyeri ulu hati, penurunan berat badan, dan mual. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik di daerah perut dan perut bagian atas, tergantung pada jenis bagian gejalanya. Selanjutnya, dokter akan memeriksa tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh. Yang selanjutnya, dokter juga melakukan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan lain untuk mengetahui adanya komplikasi. Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, tes darah, atau tes lainnya. Mungkin diperlukan untuk memastikan diagnosis. Dokter mungkin juga akan mencari tanda-tanda seperti nyeri tekan pada perut bagian atas, kembung atau distensi abdomen, dan tanda-tanda pendarahan gastroesophageal inal seperti darah dalam tinja atau muntah darah. Pencegahan gastritis, konsumsi makanan atau minuman dengan pH rendah, tidak mengkonsumsi alkohol karena dapat menyebabkan kerusakan dinding mukosa lambung menjadi lebih parah lagi. Menghindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi karena dapat memicu sekresi asam lambung dan dapat menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman pada saluran pencernaan. Pencernaan gastritis, kurangi mengkonsumsi makanan yang berbumbu tajam atau pedas karena dapat memicu peningkatan sekresi asam lambung, menyebabkan terjadinya infeksi pada dinding mukosa lambung dan mengubah motilitas atau permeabilitas saluran cerna. Menghindari makanan dan minuman yang dapat memperburuk gejala gastritis. Makan makanan yang sehat dan padat energi serta zat gizi khususnya asupan serat di buah dan sayur. Pengobatan gastritis akut maupun kronis biasanya diobati dengan antibiotik atau obat-obatan yang menurunkan asam lambung. Pilihan obat untuk gastritis biasanya diresepkan oleh dokter. Pengobatan gastritis, pilihan obat yang diberikan dokter resepkan yaitu antasida untuk menetralkan asam lambung, antihistamine E2 blocker seperti format, cimetid, titiden, dan nistiden. Penghemat pompa protein BPI seperti omeprazol, esomeprazole, lansoprazole. Selain itu, dokter
Sudah dapat menyuntikkan cairan dan obat-obatan yang lain lebih kuat langsung ke dalam pembuluh vena. Kesimpulan, gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, stres, konsumsi alkohol, dan makanan tidak seimbang. Gejala meliputi nyeri perut, mual, dan muntah. Mencegah dapat dilakukan dengan menghindari makanan yang memicu gastritis, mengkonsumsi makanan seimbang, dan mengelola stres. Mengelola gastritis melibatkan pengobatan medis dan perubahan gaya hidup.